Pengkhotbah pasal 4 ayat 13 dan 16. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Semoga pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan tubuh yang segar dan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, siap menyambut berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita di hari yang baru ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengingat sebuah serial film jadul zaman dulu, sebuah serial film silat, Sin Tiao Hiap Lu, Sia Tiao Eng Hyong, atau Pendekar Burung Raja Wali, Memanah Burung Raja Wali. Mungkin Ibu Bapak Saudara masih ingat ada seorang tokoh yang dikenal dengan nama bocah tua nakal. Ya, Chu Pek Tong. Seorang yang sudah memasuki usia lanjut, tetapi tingkah lakunya masih kekanak-kanakan. Tetapi jangan tanya, ilmu silatnya sangat tinggi, sangat mumpuni, sehingga begitu banyak orang merasa takut juga segan terhadap Chu Pek Tong, bocah tua nakal ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tokoh Chu Pek Tong, bocah tua nakal, seringkali membuat para penonton tersenyum, tertawa. Entah karena keluguannya, entah karena kelucuannya. Tetapi sebenarnya tokoh Chu Pek Tong, bocah tua nakal ini, menjadi cermin bagi para penontonnya. Apakah Anda sebagai penonton serial silat Memanah Burung Raja Wali atau Pendekar Burung Raja Wali memiliki pertumbuhan yang sewajarnya sebagai seorang manusia? Mengapa saya katakan sewajarnya? Karena dengan bertambahnya usia, seharusnya seseorang bertambah dewasa pula. Dengan bertambahnya usia,
bertambah pula kedewasaan seseorang, dan bertambah pula kedewasaan iman, kedewasaan rohani seseorang. Disitulah kita baru bisa mengatakan bahwa seseorang mengalami pertumbuhan secara wajar, secara manusiawi. Ciu Petong rupa-rupanya tidak mengalami itu. Secara usia sudah tua, rambutnya sudah putih, brewoknya putih, tetapi tindak tanduknya childish, kekanak-kanakan, lucu dan lugu. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pepatah mengatakan menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Dan rupa-rupanya itulah yang diungkapkan oleh pengkhotbah secara sinis, secara kasar, secara menyakitkan, nyelekit di dalam hati para pembacanya. Banyak orang memiliki pandangan bahwa kalau seseorang itu memiliki usia yang tua, kalau seseorang itu memiliki ekonomi yang mapan, kalau seseorang itu memiliki status sosial yang baik, kalau seseorang itu memiliki hubungan sosial yang cukup luas, maka di situ hidupnya baik-baik saja, di situ hidupnya nyaman, di situ hidupnya berkecukupan. Tetapi penulis kitab Pengkhotbah mengatakan secara sinis, tidak. Seorang muda yang bahkan baru keluar dari penjara dibandingkan dengan seorang raja yang sudah lanjut usia tetapi bodoh, itu adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi ketika anak muda ini beranjak dewasa, anak muda ini beranjak menjadi lebih matang, memiliki segala sesuatu, dan bahkan memiliki pengaruh, kekuasaan, kecakapan, dan segala sesuatu menurut standar dunia ini, penulis kitab Pengkhotbah mengatakan itu pun adalah kesia-siaan. Usaha menjaring angin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Pengkhotbah mencoba memandang realita kehidupan yang ada di hadapannya, bahkan pengalaman demi pengalaman yang ia alami sendiri, dalam satu sudut pandang yang sinis, yang negatif, yang ia katakan sebagai sebuah kesia-siaan, yang ia sebut sebagai usaha menjaring angin. Tidak ada hasilnya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, hidup tidak bisa dijalani tanpa makna. Rupa-rupanya inilah yang penulis kitab Pengkhotbah mau ajak kepada para pembacanya, termasuk kepada kita semua. Bagaimanakah
kita mencoba memaknai hidup kita. Mari kita mencoba merenungkan, mari kita mencoba memikirkan apa makna hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang bisa mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perlombaan. Ada yang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah permainan. Ada yang mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan. Menurut saudara, apakah hidup itu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa pada pagi hari ini kami diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kami dan bercermin melalui kebenaran firman-Mu untuk mencoba mendapatkan apakah arti hidup yang kami boleh terima sebagai anugerah dari Tuhan. Ajar kepada kami untuk betul-betul dapat memaknai dan menghayati makna kehidupan itu, sehingga hidup kami tidaklah menjadi hidup yang sia-sia, tidaklah menjadi kehidupan seperti orang-orang yang menjaring angin. Pimpinlah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetap semangat, jangan lupa tetap memberlakukan protokol kesehatan, dan kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan hidup kita semua menjadi berkat. Amin.